Hai Levelngers, kembali lagi di acara kesayangan kita di DT Talk setiap hari Rabu jam 12 sampai jam 1. Karena kita premier di YouTube dan di live Instagram, jadi Levelngers jangan sampai ketinggalan. Dan hari ini senang banget hari ini bisa ketemu lagi dengan Levelngers. Kita akan membahas tentang project management. Jadi kita akan membahas tentang pentingnya memanage sebuah project, di mana sekarang era VUCA ini lagi happeningnya. Dan jadi nanti kita akan mengetahui bagaimana beradaptasi dalam sebuah project. Jadi kita akan mengetahui tentang adaptive project management juga di situ. Dan jangan lupa teman-teman, karena kita premier, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, silakan langsung ketik di live chat. Jadi kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, ketik aja, nanti akan dijawab langsung oleh expertise kita. Dan kita sudah kedatangan expert kita, yaitu Pak Bayu Waseso. Dan hai Pak Bayu, wah senang banget nih bisa ketemu lagi nih di DT Talk ya Pak Bayu ya. Sehat Pak? Sehat. Aman? Hai Mas Dio. Aman. Oke Pak Bayu, kita mau ngobrolin hari ini tuh tentang temanya kan project management ya. Lebih tepatnya mungkin lebih yang kita akan korek lagi nih itu lebih ke adaptive project management ya. Jadi kayak peran atau pentingnya memanage sebuah project gitu ya. Karena kalau nggak salah pernah baca itu dari mana saya lupa ya, korek me juga ya Pak Bayu ya. Seorang CEO tuh menulis kalau nggak salah itu tahun 2012 dan tahun 2009, 2009 dan 2012 itu kegagalan project IT itu ada di sekitar 6,2 triliun sampai, dan di 2012 itu ada 3 triliun Pak Bayu. Itu benar nggak tuh Pak Bayu? Ya, benar, itu dari Michael Crispin. Iya, Michael Crispin ya, memang menyebutkan kegagalan project IT di tahun 2009 itu berdasarkan hasil risetnya dia itu sekitar 6,2 triliun, dan di tahun 2012 itu sekitar 3 triliun. Di samping itu juga ada ini juga dari Project Management Institute. Nah, itu melalui artikelnya Beyond Agility di tahun 2021 juga menyebutkan adanya juga terkait dengan kegagalan di project IT. Seperti itu. Dari PMI-nya langsung ya? Iya, PMI mengeluarkan satu artikel Beyond Agility. Keren banget. Ya, menarik ya. Jadi sangat menarik ya. Ini di topik kita ya sekarang. Jadi topik kita. Jadi teman-teman ya Levelngers bisa melihat sendiri nih ya, maksudnya dari ada beberapa yang memang menuliskan artikel, bahkan PMI menuliskan artikel itu. Jadi memang pentingnya seorang project manager itu mengetahui bagaimana memanage project, itu juga menjadi sebuah hal yang penting dalam sebuah project itu sendiri gitu ya. Berarti sekarang ya. Ya, apalagi dengan kondisi saat ini yang lebih banyak uncertainty-nya ya. Wah, iya VUCA ya. VUCA. Nah, teman-teman yang tahu nggak nih VUCA ini apa nih? Oke, kita juga nanti akan bahas VUCA. Ini menarik nih, kita akan bahas VUCA ini kan. Nah, VUCA sendiri ini karena pasti beririsan dengan topik kita, yaitu adaptive project management gitu ya. Nah, VUCA ini sendiri apa sih Pak Bayu? Iya, mungkin listener juga udah tahu ya istilah VUCA-nya. VUCA itu volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Nah, memang secara sederhana saya sebutkan bahwa ini sejarahnya sih memang dari tahun 87 ya udah ada 1987. Iya, 1987. VUCA ini sudah ada. Iya, dia itu sebenarnya dari teori kepemimpinan ya, kemudian yang dipakai di suatu akademi militer di Amerika Serikat terkait dengan situasi politik pada tahun 90-an ya, dari sejak runtuhan Uni Soviet sampai dengan Perang Teluk. Oke, yang Perang Teluk. Gitu. Jadi inilah yang jadi basis kita. VUCA yang dipakai di pelatihan kepemimpinan tersebut itu memang membuktikan bahwa dunia ini memang cepat berubah ya, karena ada volatility tadi, dunia cepat berubah, kemudian kondisi yang penuh dengan ketidakpastian, uncertainty sendiri, kemudian kompleks juga sekarang kondisi masalahnya, betul. Dan lingkungan bisnis juga semakin ambiguity, nggak jelas ya, nggak straight kayak dulu gitu ya. Iya, inilah yang jadi tantangan bagi setiap pemimpin organisasi ya, terkait dengan adanya pergeseran pasar, disrupsi, perubahan perilaku, serta persaingan bisnis yang semakin ketat ini. Itulah nanti yang jadi fungsinya
bagaimana kita mau manage suatu projectnya. Oke, nah menarik juga. Jadi seorang project manager juga dituntut bisa beradaptasi ya berarti ya, dituntut bisa beradaptasi oleh keadaan si VUCA ini sendiri gitu kan. Iya, Nah, iya. nah gini Pak, VUCA ini tuh kan sekarang kemarin itu dari 1987 nih Mm-mm. sampai sekarang, Yes. ya kan. VUCA ini tuh ada bukan apa ya, bukan solving ya, tapi lebih ke bagaimana sih cara kita menghadapi VUCA ini gitu. Ya. Oke. Ada nggak caranya nih? Kalau ada boleh dong kita sharing ke lifelong learners saya nih. Iya, ini ya dari seseorang dari Institute for the Future itu Bob Johansen. Nah ini bukunya di tahun 2009 juga menyebutkan dalam bukunya Leader Make the Future. Dia mengusulkan suatu kerangka yang dapat digunakan untuk menanggapi atau mengatasi ancaman VUCA ini. Yaitu yang kita sebut sebagai VUCA Premier. Jadi kayak VUCA dibalas dengan VUCA gitu lah. Oh, VUCA dengan Tapi VUCA. VUCA-nya ini bedanya. VUCA-nya adalah vision yang pertama, kemudian understanding, clarity dan agility. Oke, jadi di mana VUCA-nya itu adalah vision, understanding, clarity dan agility. Ya. Di mana kita menghadapi volatility tadi dengan vision, kemudian mengatasi uncertainty dengan understanding. Setelah itu memecahkan complexity dengan clarity. Dan melawan ambiguity dengan agility. Oke. Jadi VUCA melawan VUCA. Iya. VUCA diselesaikan oleh VUCA Prime. Oke. Wah, menarik nih ya. Wah, keren. Oke. Pak, mau nanya deh. Karena kan kita ngomong VUCA ini kan sebuah apa ya? Sebuah hal yang sekarang sedang terjadi ya di dalam industri ya. Industri mana saja sih yang tidak terkena VUCA? Wah, banyak. Kalau yang industri yang nggak terkena VUCA itu kayaknya nggak ada deh ya. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Tapi yang terkena, nah ini masalahnya. Yang terkena ya? Berarti semua industri terkena dong ya? Imbasnya pasti ada. Pasti ada. Nah, VUCA sendiri ini berarti bisa dibilang musuh para perusahaan, organisasi atau teman-teman lifelong learners yang sedang menjalankan sebuah bisnis. Betul ya Pak ya? Nah, bagaimana project management ini hadir untuk bisa mendampingi VUCA yang tadi, VUCA Prime tadi. Nah, adaptive project management ini hadir itu bagaimana Pak? Ya, dengan cara kita mengimplementasikan tadi ya, mengimplementasikan bagaimana kita mengimplementasikan adaptive project management ini. Dari ini industrinya ya, yang sudah menerapkan tuh dari telco, nah itu pasti akan dampaknya banget kena dampak. Jadi industri telco rata-rata sebenarnya sudah mengimplementasikan adaptive project management. Kemudian IT yang pasti, kemudian di dunia finance juga sudah banyak juga ya. Top 3 industri yang sudah pakai ya sebetulnya. Top nah, 3. Kalau kita ngomong telco, IT dan finance, industri finance, boleh tahu nggak perusahaan-perusahaan apa aja nih yang sudah memakai adaptive project management ini? Kalau yang kita level dunia mungkin ya kita level dunia dulu ya, level global ya mungkin level learners juga ya kita semua juga pasti tahu gitu. Tapi yang mungkin levelnya sudah internasional ya. Itu ada AT&T, Ericsson, Cisco misalnya seperti itu. Oke, kalau IT-nya? IT-nya IBM, Google, Microsoft itu pasti. IBM, Google dan Microsoft itu sudah pakai ya. So teman-teman perusahaan internasional aja udah pakai adaptive project management dan finance nih, financial nih, industri financial ini kan juga di Indonesia sekarang juga sedang lagi naik juga nih. Nah, di industri finance Indonesia boleh nggak ada beberapa perusahaan mungkin yang sudah memakai adaptive project management? Kita ada contoh perusahaannya nggak? Iya, yang setahu saya nih BCA itu udah pakai. BCA sudah. Kemudian ada satu lagi, kebetulan ada artikelnya nanti bisa dilihat ya, yaitu Bank Daya Usaha Syariah. Oh, Bank Daya Usaha Syariah. Nah, teman-teman, ini mungkin mungkin jarang ya didengar ya, sedikit jarang dengar, tapi mereka sudah mengeluarkan artikel dan mungkin teman-teman bisa melihat artikelnya nanti akan dimasukkan ya. Oke, artikelnya nanti akan ditayangkan. Jadi untuk finance ini BCA dan Bank Daya Usaha Syariah. Oke, jadi itu mereka sudah ini ya udah adaptif. Sudah mengimplementasi adaptive project management gitu ya. Nah, sekarang gini pertanyaannya Pak. Mereka sudah implement nih. Nah,
ini adaptive project management sendiri ini apa sih? Oke. Ya, itu pertanyaan simpel. Maksudnya gini, ya mereka perusahaan besar sudah implement ini, sudah menerapkan ini, tapi pertanyaan yang paling gampangnya adalah yang dia ada di kepikiran saya adalah apa sih adaptive project management ini? Ya. Oke, itu memang jadi topik kita ya. Iya, betul, karena itu menjadi topik kita juga gitu. Adaptive project management itu suatu pendekatan secara sistematik dan terstruktur, di mana kita akan terus-menerus untuk melakukan peningkatan dari pengambilan keputusan dan proses berdasarkan outcome dari setiap perjalanan proyek itu sendiri ya, bagaimana proyek itu dijalankan. Jadi setiap waktu, jadi nggak sampai nunggu proyeknya selesai terus baru kita melakukan improvement. Nah, improvement itu sedikit-sedikit gitu istilahnya, dan itu kan jadi peningkatan di setiap tahapannya. Dan ini dikenalkan oleh Robert Visocki di tahun 2010 ya, terkait dengan perubahan environment yang ada di proyek. Intinya adalah adaptive project management ini terkait dengan bagaimana kita mencoba suatu ya kayak resep baru ya, dibanding kita ngikutin resep-resep yang udah ada gitu. Jadi memang butuh ada inovasi lah. Inovasi dalam terkait dengan project. Jadi setiap masalah itu setiap ada nanti akan kita lihat bagaimana cara ngatasinya. Jadi sangat challenging lah sih. Jadi ada setiap tantangan, terus kemudian kita lihat evaluasi gimana sih kita menyelesaikannya. Oke, jadi sudah menjawab nih. Jadi adanya resep baru nih ya tentang apa itu adaptive project management. Jadi adalah resep-resep baru gimana kita menangani sebuah project dan agar lebih beradaptasi lagi dengan area-area tadi ya. Iya, terkait dengan VUCA-nya tadi ya. Oke, sekarang gini, Pak. Oke, kita udah tahu nih apa itu adaptive nih. Pertanyaan saya, kenapa sebuah perusahaan itu butuh untuk mengetahui adaptive project management? Ya, kan kita tahu juga ya, pada dasarnya itu sebagian besar project itu kita pakai istilahnya tradisional. Iya. Ya, ini di mana faktanya bahwa di proyek-proyek tradisional itu biasanya kita udah punya strategi yang jelas, kemudian statis ya, kemudian rencananya sudah ditata, tugas sumbernya dialokasikan untuk menjaga keseluruhan tim dan proyek tetap jalan pada umumnya. Tapi kondisi bisnis yang tadi yang VUCA ini cepat dan permintaan pasar yang meningkat banyak, akibatnya ngubah cara bagaimana kita memanage suatu project ya, itu yang jadi masalah besar. Makanya bekerja dengan kondisi manajemen project yang saya sebutkan sebagai lingkungan yang tradisional ini akan jadi sia-sia gitu loh. Kita jadi nggak bisa lihat progresnya kan tadi lihat kondisi uncertain, kondisi yang nggak pasti, ambiguity, nggak jelas gitu loh. Nah, ini harapannya dengan kerangka kerja adaptive project management ini jadi satu metodologi, dan ini sudah populer dan terbukti ya, sukses. Dan yang kita sebutin tadi ya, beberapa perusahaan dunia maupun lokal yang sudah implementasi rata-rata juga udah sukses implementasi. Jadi kita tinggal ya ikutin yang contoh yang sudah ada ya, best practice-nya. Dan itu mereka juga sudah berhasil. Jadi kayak nggak perlu diragukan lah ya gitu ya. Bukan nggak perlu diragukan sih, tapi sudah ada buktinya bahwa mereka berhasil dan bisa dilihat hasilnya juga oleh teman-teman Avon Learners gitu loh. Oke, nah cara untuk adaptasinya tuh gimana sih, Pak? Gimana kita bisa adaptasinya? Nah, ini memang menarik ya. Jadi tadi udah kita tahu pendekatan adaptif ini memang kita harus ngambil suatu pendekatan yang berbeda ya, di mana di setiap prosesnya kita perlu tahu harus ada persyaratan khususnya. Secara umum bagaimana, ini ada 5 fase yang nanti yang akan saya jelaskan nih. Ada 5 fase ya. Iya, Wow, fasenya banyak nih. Iya. Dari fase. Nah, fase ini pertanyaan gini, fase ini bisa disebut framework nggak? Ya benar, framework ya. Ini kita sebut sebagai adaptive project framework ya.
ada juga orang menyebutnya sebagai agile project management. Nah, seperti itu juga. Jadi kalau adaptive project management, kemudian ada yang menyebutnya adaptive project framework, ya ini sama aja istilahnya seperti itu ya. Ada beberapa yang menyebut istilah seperti itu. Di mana kita punya tahapan yang pertama project scope, kemudian ada cycle scheduling, kemudian cycle build-nya, kemudian yang keempat client checkpoint, dan yang kelima adalah final report. Nah, ada 5 fase atau 5 framework yang tadi sudah diinformasikan. Nah, boleh nggak kita bedah nih satu persatu nih? Boleh. Kita pengen tahu tentang project scope-nya sendiri. Nah, project scope sendiri ini tuh apa gitu loh untuk di adaptive project management ini? Jadi project scope ini kita mulai project penting untuk tahu dulu kira-kira mengidentifikasikan tujuan dari projectnya seperti apa ya. Misalnya persyaratan kliennya apa, harapan dari klien kita apa. Kemudian kita juga akan berkolaborasi dengan klien dalam hal ini mengidentifikasikan suatu kondisi dari kepuasan klien itu seperti apa. Jadi terus kemudian kita mesti lihat outline-nya, project overview statement-nya kita perlu tahu. Dan ketiga, kita melakukan prioritisasi terhadap requirement-nya. Memprioritaskan program-program mana yang dibutuhkan. Kemudian baru kita akan create WBS-nya, work breakdown structure-nya. Kemudian kita yang terakhir itu kita melakukan prioritasi terhadap scope triangle-nya, seperti apa. Jadi gitu. Itu kalau project scope itu berarti tentang costnya ya. Jadi kayak mungkin ada condition of satisfaction-nya, cakupannya. Jadi sampai nanti di terakhir itu yang kelima, yang tadi terakhir Bapak bilang itu kalau nggak salah di prioritize scope triangle. Jadi memprioritas ya scope-nya ya. Nah, yang kedua ini adalah the cycle schedule. Cycle schedule itu apa tuh, Pak? Cycle schedule yang tadi ditanyakan Mas Dio. Ini terkait bagaimana kita menentukan siklus dari perencanaan schedule yang kita ingin capai ya. Jadi itu ada, kita mesti rencanakan tujuannya menyediakan satu atau lebih delivery yang kita bisa delivery lah, seperti itu. Nah, dalam membuat jadwal siklus itu atau siklus cycle schedule itu ada cara yang efektif nggak? Maksudnya kayak kisi-kisi cara membuat itu kayak gimana gitu, Pak? Ya, seorang project manager itu memang akan mengikuti ini cuman sederhana, 4 langkah sederhana. Yang pertama tentuin tugas dari struktur rincian kerjanya itu kayak gimana. Kemudian tentukan ketergantungan tugas dan kita buat red line-nya, garis besarnya seperti apa dari tugasnya. Kemudian yang ketiga kita mengelompokkan tugasnya dan menentukan anggotanya, PIC-nya melaksanakan seperti apa, dan kita buat jadwal kerja yang lebih efektif. Jadi tadi tentuin tugas dulu langkah pertama, terus kedua red line-nya ya. Tetapkan dependensinya tugasnya, red line-nya, terus kelompokkan tugasnya ya, dikelompokin dia tugas-tugas yang sudah dikelompok-kelompokkan. Dan nanti yang terakhir itu kita buat jadwal dari tugas-tugas tersebut ya, jadwal kerjanya ya. Nextnya sekarang kita mau nanya tentang yang ketiga nih, Pak. Next kita mau nanya yang ketiga, di mana tadi ketiga itu adalah the cycle build. The cycle build ini tuh apa sih, Pak? Yang ketiga ini. Cycle build itu bagaimana, ini pentingnya. Justru ini intinya. Intinya tuh di ketiga berarti di build-nya ya, bagaimana kita ngebangunnya gitu makanya ya. Jadi anggota tim yang sudah kita tentuin ya, mereka udah tahu PSI-nya mengerjakan apa. Nah, ini mereka sudah mulai membuat ya pekerjaannya itu. Jadi setelah dibuat, terus kemudian nanti kita akan evaluasi tuh setiap tahapannya itu kira-kira nanti kita akan lihat tuh di situ ada komponen kuncinya yang perlu kita perhatikan. Apakah pekerjaan yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan yang kita putuskan bersama tadi? Nah, kemudian kita akan memantau kemajuannya sesuai dengan siklus yang sudah kita tentukan. Yang ketiga kemudian ya kita akhiri sesuai dengan yang kita jadwalkan. Kalau misalnya ketunda ya itu kita bisa putuskan bersama lagi apakah mau dilanjutkan atau tidak, dan apa yang jadi masalah dalam melaksanakan pekerjaan tadi sebelumnya. Kemudian kita juga, yang penting ini juga salah penting, kita perlu melihat umpan balik
untuk perbaikan kita. Jadi improvementnya kayak gimana sehingga kita bisa tracking, melacak apa yang kita lakukan, kesalahan yang kita lakukan, dan kita akan improve di proses selanjutnya. Oke, siklus berarti berikutnya. tetap ada improvement di setiap siklus ya. Itu wajib, justru itu yang menjadi apa namanya, ini makin baik lagi lah di proses berikutnya. Oke. Nah, saya mau nanya nih, perbedaan utamanya yang perlu diperhatikan nih dari pendekatan tradisional dan adaptif itu apa sih, Pak? Ya, perbedaan utamanya karena waktu dan jadwal di sini. Waktu Jadwalnya. Kalau yang tradisional itu memang udah fix dari awalnya, memang harus kita tahu bahwa tujuannya jelas seperti itu. Nah, kondisi yang tadi saya sebutkan di awal dengan kondisi yang ketidakpastian seperti itu, makanya di adaptif ini akan menyesuaikan. Jadi setiap waktu akan berubah. Justrulah pendekatan adaptif ini yang paling baik lah, seperti itu. Dan kita akan melakukan semacam prioritas. Jadi deliverable yang kita akan lakukan tuh kita prioritas sih. Ya. Oke, wah menarik banget ya Pak. Ini berarti intinya inti dari adaptive project management ya. Wah keren. Oke. Saking enaknya ini ngobrol nih, mengorek-ngorek nih Pak Bayu nih. Ya. Untuk teman-teman lifelong learners, jangan lupa jika ada yang ingin tanyakan silahkan tanyakan di live chat atau di Instagram kita. Bisa ditanyakan apapun yang menjadi pertanyaan teman-teman. Itu pertama. Kedua, ada kabar menarik lagi di mana pertanyaan terbaik akan mendapatkan saldo e-wallet. Ya. Jadi akan ada hadiah nih untuk pertanyaan terbaik lifelong learners. Jadi jangan sampai ketinggalan, terus bertanya. Jadi siapa tahu pertanyaan lifelong learners bisa kepilih nih menjadi pemenang. So kita balik lagi ke Pak Bayu. Nah tadi kan kita sudah ketiga nih Pak ya. Sekarang kita mau masuk yang keempat, yaitu adalah the client. Tadi kalau the client checkpoint ya, the client checkpoint. Oke, yang keempat itu adalah kalau nggak salah the client checkpoint. Nah ini tuh fase apa sih Pak? Fase apa? Frameworknya apa? Bagaimana itu bisa dijelasin nggak Pak? Iya, checkpoint ini tadi setelah kita build, nah checkpoint juga termasuk satu fase penting di mana kita dari kerangka kerja adaptif ini memang penting banget ya. Jadi kita akan mendapatkan semacam feedback atau evaluasi kiriman dari pada saat tim membuatkan pada waktu kita membuat tadi ya, membuild kan. Jadi ini klien tuh akan ngasih feedback kualitas dan memberikan semacam umpan balik dan saran. Nah, berdasarkan inilah si project manager itu nanti akan melakukan analisis ya dengan timnya, kira-kira bagaimana kita mengatasinya, kemudian menjadwalkan penyesuaian atau perubahan yang dibutuhkan untuk interaksi berikutnya seperti itu. Dan kalau fase ini tuh bareng dengan klien nggak sih? Maksudnya dalam sebuah project kan kita berhubungan dengan klien dong, pasti kan. Maksudnya di fase ini tuh interaksi di kliennya juga berarti sedang tinggi-tingginya juga dong berarti. Justru ini yang erat sekali hubungan dengan klien. Jadi klien tuh bahkan bisa transparansi melihat progres kita seperti apa gitu. Jadi nggak di ujungnya kita dapetin hasilnya, tapi bahkan di tengah proses atau di awal proses awal pun juga mereka udah kita libatkan, sehingga mereka tahu seperti perjalanan produknya. Client checkpoint ini memang di fase terakhir kah Pak, atau mungkin di fase pertama bisa client checkpoint, terus di fase kedua client checkpoint, atau memang ini rangkaian yang memang di fase keempat bisa baru client checkpoint? Enggak, ini yang tadi dari awal sebenarnya juga dari awal pun sebenarnya klien juga udah dilibatkan untuk bisa checkpoint. Ya. Jadi siklusnya yang satu siklus sendiri itu kan nggak sampai nungguin project selesai ya. Biasa kalau di adaptif itu kita melakukan satu periode atau satu rangkaian waktu tertentu gitu loh. Katakanlah misalnya 1 minggu atau 2 minggu misalnya seperti itu. Nah di setiap 1 minggu atau 2 minggu mereka bisa memberikan feedback terhadap deliverable yang sudah kita berikan kepada mereka seperti itu. Jadi akan terus dilibatkan. Jadi tidak menunggu project itu selesai baru ada feedback atau checkpoint dengan klien ya. Berarti
setiap fase mungkin bisa ada client checkpointnya juga ya. Betul. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian terakhir berarti ya. Di situ adalah the final project. Yes. Oke. Final project. Final project ini apa sih, Bang? Iya. Bukan berarti project terakhir nih ya. Bukan ya. Final project ini mungkin bisa dijelaskan juga, maksudnya final project ini apa? Ya, final project report ya dalam hal ini di akhir project memang sih penting untuk mengevaluasi keberhasilan dari proyek. Jadi project manager, tim, kemudian klien, semuanya nanti akan saling berkolaborasi, berkomunikasi untuk menentukan bahwa project ini berhasil atau enggak misalnya. Kalaupun ini kita juga akan bicarakan kalau ada sesuatu hal yang gagal, nah itu seperti apa? Semuanya nanti akan didokumentasikan. Nah, ibaratnya kita akan dapatkan semacam lesson learn bersama gitu, pemahamannya semua tim, dari tim proyeknya maupun dari sisi kliennya juga akan memberikan seperti itu. Ini semua tujuannya adalah untuk memberikan satu lesson learn, pembelajaran agar kedepannya misalnya proyek itu bisa lebih baik lagi. Nah, seperti itu tujuannya. Oke, jadi ini sebuah dokumentasi akhir ya tentang perjalanan sebuah project ya. Dimana di situ dari project A sampai Z itu semua didokumentasikan dan nanti akan dirapatkan, akan kita pertanggungjawabkan kepada klien gitu. Jadi kita bisa mendapatkan hasilnya seperti apa, baik buruknya kita mendapatkan dari sini ya berarti ya. Oke. Klien pun juga akan senang juga, artinya mereka juga sudah terlibat dari awal kan, betul, mengamati perjalanannya, sehingga hasil lesson learn pembelajaran itu klien pun juga paham, juga nggak tiba-tiba mereka akan, loh kok begini hasilnya, nggak kayak gitu, karena mereka sudah mengamati dan menyatakan juga di dalam dokumentasi ini mereka sepaham dengan tim prosesnya seperti ini. Jadi semua kegagalan dan keberhasilan itu karena semuanya sepakat terhadap kejadian tersebut, kayak gitu. Oke. Nah, lifelong learners menarik nih, pembahasan kita menarik, sangat menarik karena ini saya masih ada pertanyaan lagi satu nih. So, kita udah ngerti fasenya, kita sudah paham sekarang fasenya itu tadi ada 5 fase. Dan sekarang saya pengen nanya nih, pertanyaannya adalah, Pak, benefitnya apa sih? Bagi individu dan bagi perusahaan. Ya, itu benefitnya nggak hanya dari sisi timnya juga, tapi dari sisi kliennya. Dua-duanya juga mengambil manfaatnya sama. Tadi di report akhirnya pun juga mereka sepakat ya sama-sama. Betul. Manfaatnya yang pertama ya tim jadi fokus ke klien, kebutuhan klien seperti apa. Kemudian yang kedua klien yang ngedrive nantinya kan, tapi ya tentu saja sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang ketiga fokus pada perubahan. Nah, jadi perubahan tuh bukan sesuatu yang kita hindari ya. Jadi, kalau sekarang kan ada perubahan, kita harus segera adaptif mungkin ya. Iya, dan itu juga kita melakukan prioritasi, ini yang keempat. Jadi kita melakukan perubahan boleh, tapi harus kita prioritaskan mana yang dikerjakan dan sepakat nih sesuai dengan waktunya. Dan yang terakhir semuanya itu nanti akan jadi satu feedback untuk improvement nanti. Ya, jadi hasil akhir nantinya bisa jadi continuous improvement berikutnya untuk project berikutnya. Jadi keduanya klien dan tim sama-sama ngambil manfaat dari sini. Ada manfaat ya. Nah, kalau itu dari sisi perusahaan ya Pak, dari sisi klien dan mungkin konsultannya ya atau lembaga yang bekerja sama. Kalau individunya sendiri, kalau enggak, maksudnya benefit apa sih yang didapatkan oleh lifelong learners ketika ada yang pengen, kayak tertarik deh, pengen tahu lebih dalam tentang adaptive project management. Mungkin benefit apa sih yang mungkin bisa lifelong learners dapat ketika belajar tentang adaptive project management ini? Ini pertanyaan menarik Mas Dio. Jadi bagi individu, bagi long learners yang ingin belajar atau mengimplementasikan adaptive project management, yang pertama fokus ke klien tadi ya. Jadi apapun yang diingin klien bukan berarti kita ngikutin, tapi dari situ kita dapat insight dan sama-sama sepakat untuk melakukan suatu pekerjaan atau deliverable sesuai dengan harapan si klien. Jadi ini jadi kita bukan, yang pertama mereka minta itu kita akan coba kasih pro cons-nya dari sisi waktu, dari sisi effort dan sebagainya.
sepakat jalankan, itu yang jadi keputusan akhir bersama lah istilahnya. Oke. Jadi sepakat bareng-bareng, nggak Oke. sebelah-sebelahnya. Jadi kalau untuk individunya sendiri, jadi kita lebih tahu ya maksudnya fokusnya si klien tuh mau ke mana gitu ya. Jadi fokusnya klien tuh apa. Jadi kita lebih aware dan lebih empati lagi berarti ya sama fokusnya ke klien itu ya. Oke, ada lagi Pak? Selain itu juga teman-teman juga bisa belajar beradaptasi dengan cepat ya, karena perubahan tadi ya. Oke. Jadi kemarin klien bilang begini, nanti hari ini mereka bilang lagi berubah. Nah ini jadi menarik ya. Jadi penuh tantangan, kesabaran. Kemudian kita juga harus ngejelasin seperti apa kondisinya. Dan tentu saja mereka maunya cepat semuanya, tapi ya tadi ada satu hal yang mesti kita lakukan, yaitu melakukan prioritasasi pekerjaan. Mana dulu yang mau kita selesaikan dalam satu periode waktu tertentu yang kita bisa deliver ke mereka. Seperti itu. Baik Pak. Nah, nextnya ini mungkin kita setelah tahu tadi benefitnya apa, benefit untuk perusahaan dan benefit untuk kitanya sendiri nih ya, gitu ya. Benefit untuk kitanya sendiri. Jadi lifelong learners, jangan lupa kita sudah mengetahui tentang apapun benefitnya. Jadi kalau lifelong learners ada pertanyaan, lifelong learners ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung di kolom live chat dan di kolom pertanyaan di Instagram, karena nanti 2 pertanyaan terbaik akan mendapatkan hadiah saldo e-wallet dari Multimatic dan nanti akan dihubungin oleh tim kita. Jadi siapapun nanti yang menang, selamat ya. Tapi sebelum itu harus banyak tanya, nanti akan dijawab oleh Pak Bayu gitu ya. Nah Pak Bayu, mungkin bisa sedikit berikan apa ya? Tadi kita sudah kita merangkai ya, kita ngerangkai dari awal, kita tadi mengetahui tentang VUCA. Kita sedikit ngobrol tentang VUCA, di mana ada volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity. Itu ya, itu menjadi tantangan yang besar dan dijawab bagaimana sih VUCA itu untuk bisa kita hadapi. Jawabnya dengan VUCA Prime. Ya, Pak Bayu tadi bilang dengan VUCA Prime, di mana VUCA Prime itu saling head to head tuh ya. Nah, ada juga nih adaptive project management. Project management yang tadi kita sempat ngobrol juga bisa membantu si VUCA Prime ini, atau VUCA Prime ini juga bisa membantu si adaptive project management ini saling tandem untuk di era VUCA sekarang. Jadi agak mungkin lifelong learners memang VUCA gitu ya. Enggak, tapi mungkin bisa memberikan konklusinya, dalam artian bisa memberikan kesimpulan nih dari era VUCA, ada adaptive project management, dan sampai bagaimana memanage project tersebut dengan adaptive project management itu sendiri. Ya, jadi implementasi adaptive project management itu sendiri adalah jawaban kondisi VUCA yang tadi ya. Dari kondisi yang ketidakpastian, kemudian kondisi yang nggak jelas seperti itu. Membingungkan juga. Nah, dengan adanya adaptive project management yang dilakukan dari awal terkait dengan bagaimana kita melakukan identifikasi, jadi yang kita tahu hanya sedikit lah istilahnya di awal. Nah, itu kita lakukan dulu. Kemudian sejalan dengan itu nanti kita evaluasi bareng. Apalagi yang kita ketahui, nanti kita berikutnya lagi tahapan berikutnya, masuk ke tahap berikutnya, dan demikian seterusnya. Jadi akan jadi snowball yang baik gitu loh istilahnya, terkontrol lah istilahnya. Kecil-kecil sedikit, delivery sedikit. Lama-lama Nah, jadi banyak. Iya, banyak. Jadi akhirnya gitu, lebih jelas gitu. Artinya kita membatasi adanya kondisi uncertain tadi ya. Yang kita tahu hanya itu ya, kita deliverable yang kita bisa lakukan pada saat itu, dan itu memang sesuai dengan kondisi dari klien lah istilahnya seperti itu. Nah, ini bantu banget ya. Jadi kalau traditional project itu jelas di awalnya, kalau dengan kondisi seperti ini kan kepastiannya kan nggak jelas di awal project ya. Betul. Sehingga kita perlu semacam kontrol untuk tetap
adaptif, fleksibel lah ya Iya. untuk melakukan kontrol terhadap project itu sendiri. Oh. Jadi saya pikir bahwa melakukan implementasi adaptif project management ini perlu banget ya, Sangat penting, perlu ya. sangat perlu banget. Oke. Kayak gitu listener. Sangat perlu dong, dan harus dijalanin juga, karena balik lagi tadi kalau kita bercermin dengan Michael Krigsman juga menyatakan bahwa itu IT project yang failed itu sampai 6,2 triliun itu US dollar. Iya. Iya kan? Gede banget. Itu gede banget, teman-teman. Jadi buat teman-teman yang terlibat dalam dunia project harusnya sih lebih ini ya, bisa lebih mature lagi dalam menangani sebuah project, dan cara salah satunya adalah tahu tentang bagaimana adaptive project management. Ya, ini nggak bisa kita pungkiri teman-teman ya. Jadi kondisi saat ini, dan teman-teman bagi yang belum pernah mengenal terhadap salah satu metodologi project management dalam hal ini adaptive project management, teman-teman harus mulai belajar dan mengenal pertama, kemudian belajar mengimplementasikan. Beberapa perusahaan besar dunia yang tidak bisa menghadapi VUCA itu udah hilang ya, gone deh. Itu kalau nggak salah ada di Fortune 400 ya. Iya, itu betul. ada beberapa perusahaan yang mungkin teman-teman juga bisa cek di sana, perusahaan apa yang masih bertahan, perusahaan apa yang sudah tidak bertahan di era VUCA ini. Nah, menarik banget topik hari ini. Thank you banget Pak Bayu, dan sekali lagi mengingatin kalau teman-teman ada pertanyaan silakan, dan nanti pertanyaan terbaik akan mendapatkan saldo e-wallet, dan nanti akan dihubungin oleh tim dari Multimetrics. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan setiap hari Rabu jam 12 sampai jam 1, dan kita tetap ada di YouTube dan di Instagram. Jadi jangan lupa subscribe, like and share, dan juga follow Multimetrics di sosial media kita yang punya. Dan kita juga akan ketemu lagi di minggu depan di tema-tema yang lebih menarik lagi. So, terima kasih banget Pak Bayu sudah sharing tentang adaptive project management. Jadi kita lebih ngerti lagi, kita lebih paham lagi tentang apa itu adaptive project management, dan kita menambah wawasan di dunia project. Sama-sama Mas Dio. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya. Thank you banget Pak Bayu.